Pov, Angga. Tok tok tok. Buka pintunya mbak, aku kebelet. Suara ketukan pintu membuat aku terbangun. Aku melangkah keluar kamar. Aku lihat pintu kamar Keke digembok dari luar. Ningrum berteriak memanggil. Mbak, aku butuh kamar mandi. Bocah ini membuat keributan pagi ini. Tapi kenapa pintu digembok dari luar? Aku lihat paku di dinding dekat pintu. Ada kunci tergantung? Mungkin ini kuncinya. Batinku lalu membuka pintu kamar Keke. Minggir mas, aku kebelet. Ningrum langsung berlari menuju kamar mandi. Keke mana Rum? Pertanyaan aku tidak ditanggapi oleh Ningrum. Mungkin dia itu sudah tidak tahan lagi ingin ke kamar mandi. Aku masuk ke kamar Keke, ternyata ponselnya terletak di meja. Oh, kenapa Keke tidak bawa ponsel? Tidak biasanya dia seperti ini. Aku mulai mencemaskannya. Aku akan segera pergi ke rumah Bojumi. Aku takut Keke dalam masalah. Kenapa Ningrum dikunci dari luar? Aku yakin Keke keluar malam tadi. Keke, kenapa kamu selalu bertindak diam-diam? Gumamku. Aku duduk menunggu Ningrum keluar dari kamar mandi. Aku ingin bertanya sebelum ke rumah Bojumi. Entah kenapa perasaan aku tidak enak. Aku takut Keke dalam bahaya karena hingga pagi belum juga pulang. Sebelum ke rumah Bima, aku mempersiapkan senjataku. Pisau, bubuk cabai, dan obat tidur. Hanya itu saja andalanku yang selalu ada di saku celana. Leganya, ucap Ningrum setelah keluar dari kamar mandi. Keke mana? Tanyaku tidak sabar ingin mendapat jawaban. Itulah mas, semalam aku tidur sendiri. Aku tidak tahu mbak itu keluar jam berapa. Jawab Ningrum lalu duduk. Sudah aku duga, Keke keluar diam-diam. Aku akan ke rumah Bima mencari Keke. Kok kamu masih bau? Aku menutup hidung, mendadak udara berubah menjadi bau tidak sedap. Oh itu, celana dalamku sedikit basah. Mbaknya mengurungku, lagian aku tidak punya celana dalam lagi mas. Waduh, kamu pakai punya Keke aja dulu, nanti kalau sempat aku carikan. Jawabku asal. Iya mas, oh iya mas. Kalau mencari mbak, aku tahu selak belok rumah iblis itu. Bocah ini ada gunanya juga. Aku mengambil kertas dan pena. Aku mulai menggambar denah lorong bawah tanah, serta di mana jalan keluarnya. Untuk rumah Bima, aku udah tahu selak beluknya. Kunci pintu, aku mau cari Keke. Aku melangkah ke pintu. Aku melangkah secepatnya sambil melihat suasana pagi ini. Aku terus berharap melihat Keke saat berpapasan dengan beberapa penduduk desa. Tapi harapan aku kosong. Aku tidak melihat Keke. Kemana kamu, Keke? Sampai di depan rumah Bima, aku juga tidak melihat Keke, tapi aku melihat Bojumi. Dia duduk di teras rumahnya sambil menikmati teh sendirian. Pagi tante, sapa aku tersenyum manis. Angga, tumben pagi-pagi ke sini. Bojumi meletakkan cangkirnya lalu berdiri menyambutku. Aku rindu, bisikku. Ayo ikut aku sayang. Bojumi mengedipkan matanya. Dia mengajakku masuk dan langsung naik ke lantai 2. Itu kemana tante? Tanya aku sambil melihat ke sekitar ruangan. Aku berharap menemukan Keke. Ayo naik, suamiku sedang sibuk mencari pencuri dari semalam. Jawab Bojumi. Pencuri dari semalam? Apakah itu Keke? Pasti Keke sedang diburu. Aku harus segera menolongnya. Tante, masih pagi, aku takut dilihat. Aku menghentikan langkah menaiki anak tangga. Tidak apa-apa, enggak, aku jamin tidak ketahuan. Karena kita ke kamar Jaka. Bojumi menarik tanganku. Gila ini tante-tante. Aku kesini bukan ingin masuk kamar dengannya. Aku mencari Keke. Jujur saja aku tidak selera. Tapi tante, aku takut ketahuan Pak Guntur. Kataku lagi. Aku berharap secepatnya pergi dari rumah ini. Sebentar sayang, ayo. Tangan aku terus ditarik ke lantai 2. Aku tidak bisa menolak. Mungkin aku harus memberinya obat tidur. Ayo masuk. Ucap Bojumi membuka pintu kamar. Sampai di dalam kamar, Bojumi langsung mengunci pintu. Tubuh aku didorong hingga terlentang di tempat tidur. Sejenak aku lihat wajahnya memerah seperti wanita haus belayan. Tunggu tante, aku ingin minum dulu. Ucap aku mengulur waktu. Bukan aku tidak normal, tapi aku tidak berselera melihat wanita ini. Ia seumuran dengan almarhum ibuku. Itu airnya. Bojumi mendekati nakas yang sudah tersedia segelas air putih. Mungkin aku harus membuatnya tidur.
Akan aku masukkan obat tidur ke minuman itu. Ini, minumlah sayang. Bu Jumi menyodorkan segelas air putih itu. Aku bangkit untuk duduk. Terima kasih tante. Jawab aku menerima segelas air putih itu, lalu meminumnya sedikit. Enggak, aku sangat menyukaimu. Kamu tampan dan membuat aku merasa muda lagi. Bu Jumi duduk di sampingku sambil membelai pahaku. Aku sangat merasa risih. Buka bajumu tante, pintaku. Baiklah, ternyata kamu udah tidak sabaran. Bu Jumi mencolek daguku. Aku membalas tersenyum. Bu Jumi mulai membuka bajunya. Aku menggunakan kesempatan itu memasukkan obat tidur ke minuman di tanganku. Jika aku punya racun, mungkin racun yang aku masukkan. Bagaimana? Aku menarik bukan? Bu Jumi mendekat. Kini dia hanya memakai pakaian dalam saja. Tante, minum ini dulu, biar punya tenaga. Ucapku. Tanpa berpikir panjang, Bu Jumi langsung menghabiskan air yang tersisa di gelas. Tidak lama kemudian dia langsung menguap dan rebah di tempat tidur. Aku tidak ingin buang waktu, keselamatan Keke lebih penting. Aku secepatnya menuju pintu, ingin keluar. Pintu aku buka. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku terkejut melihat seorang anak buah Guntur berdiri di depan pintu memelototi aku. Apa yang kamu lakukan bersama Bu Jumi? Sekilas dia melihat ke belakangku. Bu Jumi terbaring dan hanya berpakaian dalam saja. Aku langsung memukul pundaknya hingga pingsan. Kulihat tidak ada orang lain. Tubuh lelaki itu kuseret masuk ke kamar dan aku baringkan di tempat tidur, tepat di samping Bu Jumi. Bajunya aku buka hingga betul-betul bugil. Badan mereka aku tutup dengan satu selimut. Kalian akan seperti pasangan mesum, batinku. Aku melangkah ke pintu ingin keluar dan menutup lagi pintu. Tapi sial, sebelum aku sempat keluar ada Guntur dan dua orang anak buahnya dari tangga. Aku bergegas masuk ke kolong ranjang untuk bersembunyi. Sudahlah, aku mau kalian tetap berjaga. Aku tidak mau kita kecolongan lagi. Guntur terdengar marah. Iya tuan, jawab seseorang yang terdengar. Loh, kenapa kamar jaga terbuka? Kata Guntur. Mungkin ada yang masuk tuan. Ayo kita periksa. Suara langkah semakin dekat terdengar. Aku bisa menyaksikan kaki orang masuk ke kamar ini. Tidak lama kemudian aku lihat kaki Guntur dan anak buahnya berdiri di depan pintu ingin masuk. Jumi! Teriakan Guntur yang hampir memecahkan kendang telingaku. Kaki itu melangkah masuk diiringi dua pasang kaki lainnya. Sampai di dekat ranjang kaki itu berhenti. Tepatnya di depanku. Ambil air sekarang, cerita Guntur kepada anak buahnya. Baik tuan, jawab seseorang yang terdengar. Dan aku melihat seseorang melangkah masuk ke pintu kamar mandi di sudut kamar. Tidak lama kemudian dia keluar sambil membawa ember hitam. Ini tuan, terdengar suara air mengguyur tempat tidur. Aku lihat di langit kolong tempat tidur, air menetes di sebelah kanan yaitu tempat dengan laki-laki yang tidur dengan Bu Jumi. Tuan, itu pasti suara lelaki yang terbaring di samping Bu Jumi. Dia sadar setelah disiram air. Langkah Guntur mendekati ranjang sebelah kanan. Plak. Berani kamu tidur dengan istriku? Amarah Guntur menampar berulang kali laki-laki yang tidak memakai baju. Ampun tuan, ampun. Hajar dia, cerita Guntur kepada anak buahnya. Baik tuan. Dua pasang kaki mendekat ke kanan. Ampun, aku tidak salah. Jeritan kesakitan lelaki yang dimarahi Guntur terus berteriak. Aku yakin lelaki yang tidur di samping Bu Jumi dihajar dua orang anak buah Guntur lainnya. Ambilkan lagi aku air. Wanita jalang ini masih tertidur pula setelah puas. Ucap Guntur sambil melangkah lagi ke arah kiri ranjang, tepat di samping Bu Jumi tidur. Salah satu anak buahnya masuk lagi ke kamar mandi beberapa saat. Dia keluar dan mendekati Guntur. Ini tuan, ucap anak buah Guntur. Aku yakin dia memberikan ember berisi air untuk menyiram Bu Jumi. Bu Jumi. Bangun, ayo bangun wanita jalan. Aku mendengar suara suamiku berteriak. Ada terasa dingin membalut tubuhku. Aku buka mata. Ternyata suami aku memegang sebuah ember. Air di ember langsung disiramkan kepadaku seperti menyiram kotoran lantai. Syukur kamu sudah bangun, dasar wanita jalan. Suami aku mengguyurku lagi dengan air. Suamiku, kamu kenapa?
Aku bangkit dan duduk sambil menyeka air yang membasahi wajahku. Mata suamiku merah melototiku. Ia seperti harimau ingin memangsa kelinci. Aku takut membalas tatapannya. Tapi apa kesalahanku? Pelak. Dasar wanita tidak tahu malu. Geram suamiku setelah menampar kedua pipiku. Suamiku, apa salahku? Aku bangkit dari tempat tidur sambil memegang pipiku yang perih. Ini pertama kalinya aku ditampar. Bahkan di depan anak buah kami. Aku merasa sangat terhina. Suamiku mencengkeram lenganku sangat erat. Aku merasakan sakit karena jarinya menusuk lenganku. Matanya menatap tajam. Lihat dirimu. Apa kamu sangat kesepian hingga tidur dengannya? Suamiku menunjuk ke arah belakangku, tepatnya di tempat tidur. Aku memalingkan wajah melihat. Astaga, ternyata aku di tempat tidur dengan salah satu anak buah kami. Ia tidak memakai baju dan satu selimut denganku. Wah tidak, aku juga hanya memakai pakaian dalam saja. Tapi kenapa aku begini? Seingatku, aku bersama Angga di kamar ini. Angga, di mana dia? Kenapa bukan Angga di sampingku tidur? Ini tidak benar suamiku, kamu salah paham. Aku tidak melakukan apa-apa dengannya. Sanggahku gugup. Tubuhku didorong kasar ke ranjang. Tuan, ini tidak benar, kami tidak melakukannya. Ucap anak buah yang bugil di sampingku. Suamiku mendekat lalu naik dan berdiri di ranjang. Lah, kamu masih menyangka? Aku percaya kepadamu mengawasi rumahku, tapi beraninya kamu tidur dengan istriku? Suamiku menendang anak buah di sampingku hingga tubuhnya terpental ke lantai. Aku gemetar, suamiku sangat marah. Dia menampar dan menendang anak buah kami yang dituduh tidur denganku. Bahkan wajahnya udah lebam dipukuli. Angga, kemana dia? Kenapa Angga berubah menjadi anak buahku? Suami aku pasti akan membunuhku. Ini sebuah penghinaan baginya. Aku menggantinya dengan anak buah. Rendahan di tempat tidur, tapi aku tidak melakukannya. Kenapa dia bisa serancang denganku? Bunuh dia! Teriak suamiku menunjuk anak buah kami yang udah lebam dan tidak berdaya. Badanku semakin gemetar. Aku takut suamiku juga membunuhku. Jika dia udah marah, sangat susah dikendalikan. Aku harus mencari akal agar dia tidak semena-mena kepadaku. Bagaimanapun juga, rumah dan perkebunan ini milik pamanku. Dia hanya pekerja kebun yang kujadikan suami hingga menjadi bos besar di desa ini. Anak buah yang dituduh tidur denganku diseret seperti binatang keluar dari kamar. Sekarang hanya aku dan suamiku dia menemaniku dan plak. Satu tamparan lagi melayang ke pipiku. Perih, aku bisa mati dihajarnya. Bima, di mana kamu? Kamu harus menolongku. Cukup. Kamu mau tampar aku lagi? Aku memberanikan diri berteriak melawan suamiku. Masih berani kamu bersuara? Matanya sangat tajam menatapku. Ini juga salahmu. Kamu sibuk dengan gadis-gadis itu hingga aku sebagai istri kamu abaikan. Kamu bisa tidur dengan gadis manapun. Kenapa aku tidak bisa juga tidur dengan laki-laki manapun? Aku tidak akan tinggal diam. Aku mencari uang juga demi kamu. Kamu kira dari perkebunan ini kita bisa sekaya sekarang? Tapi aku tidak terima kamu tidur dengan gadis-gadis itu. Aku istrimu. Oh, jadi kamu kesepian? Akan aku isi kesepianmu itu. Suami aku melepaskan ikat pinggangnya. Ia juga mengulurkan pisau yang terselip di pinggangnya. Oh tidak, apa yang akan dilakukannya? Aku sangat takut. Ikat pinggang itu diangkatnya. Teriakan aku kesakitan saat ikat pinggang itu melayang ke tubuhku. Jangan suamiku, ampun. Aku memohon tapi percuma. Suami aku terus melayangkan ikat pinggangnya ke tubuhku yang hanya memakai pakaian dalam saja. Sakit. Aku kesakitan, tanpa ampun dia mencambukku hingga meninggalkan luka. Aku lihat wajahnya, napasnya besar mempelotot Tekil. Pisau di tangannya perlahan diangkat. Aku harus lari. Aku berlari keluar kamar. Aku sangat takut dia menyiksaku sebelum mati. Tunggu Jumi! Teriakan suamiku semakin membuat aku ketakutan. Aku menuruni anak tangga dan tidak peduli meskipun beberapa anak buah kami menontonku. Aku berteriak meminta tolong setelah berhasil ke lantai 1 dan menjerit di halaman rumah. Aku terus berlari ke jalan mendengar aku berteriak. Beberapa penduduk desa menghampiriku. Badan aku gemetar. Aku takut dibunuh suamiku seperti dia membunuh anak buah kami. Ada apa Bu Jumi? Tanya seorang ibu-ibu menghampiriku. Tolong aku, suamiku mau membunuhku. Jawab aku memegang tangan ibu tersebut. Jumi, teriak suamiku keluar dari pintu rumah.
Tolong aku, suamiku ingin membunuhku. Aku sangat panik.